coaching dengan salah seorang siswanya. Saya kali ini berperan sebagai observer atau pengamat. Di mana proses coaching ini adalah suatu proses kemitraan antara seorang coach dengan coach. Nah, untuk proses tersebut harus terjalin suatu kenyamanan. Seorang coaching harus hadir sepenuhnya. Hadir bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir hatinya, jiwanya menanggapi apa-apa yang dikeluhkan oleh coachingnya. Nah, coaching bertugas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengeksplor seluruh potensi yang ada dalam diri coaching untuk perkembangan coaching tersebut. Nah, insya Allah Bu Susi bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik, dengan pola menyimak aktif, mendengarkan dengan baik, dan hadir sepenuhnya, sehingga coachingnya dapat tergali ya permasalahan yang ada, tergali oleh diri coaching itu sendiri, bukan oleh Ibu Susi sebagai coaching. Baik Bu Susi, silakan lakukan proses coaching tersebut. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur Bu Sum. Oke, siap ya Neng Ren, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Ren. Selamat siang, Bu. Begini, Ibu lihat kenapa ada yang mengganggu akhir-akhir ini. Kalau misalnya, soalnya Ibu perlihat tadi Ibu perhatikan Reni itu agak seperti kayak yang murung gitu, kayak yang kurang bersemangat sekolahnya. Bisa Ibu minta waktunya nggak untuk ngobrol sebentar sama Neng Reni? Boleh sekali, Bu. Kebetulan saya juga ada yang ingin dibicarakan sama Ibu itu. Oh iya. Gimana nih? Apa kira-kira apa yang bisa Ibu bantu nih, dan apa yang mengganjal di hati Neng Reni? Coba bisa diutarakan sama Ibu kalau boleh. Jadi begini, Bu. Beberapa hari yang lalu ya, pokoknya akhir-akhir ini saya merasa dalam hal pelajaran. Ada satu mata pelajaran yang membuat saya tidak nyaman gitu berada di kelas. Nah, ini tentu saja sangat mengganggu pikiran saya ketika saya di sekolah, juga ketika saya di rumah gitu, Bu. Kira-kira apa yang merasa, kalau Ibu boleh tahu apa yang merasa mengganjal atau jadi pikirannya gitu, sampai-sampai di sekolah begitu, di rumah juga begitu. Coba biar Ibu bisa bantu nanti mencarikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh Neng Ren. Iya, jadi saya juga sebenarnya ingin mendapat solusi dari permasalahan ini, Bu. Jadi Ya. saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian saya juga ingin terus menggali kompetensi saya yang ada pada diri saya gitu, agar tidak stuck sampai di situ saja, Bu. Terus ya nyaman juga dalam hal ketika belajar gitu, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal-hal apa saja misalnya yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran? Nah, jadi begini, Bu. Apa semua pelajaran itu atau hanya beberapa gitu? Hanya ada satu pelajaran sih, Bu. Ya. Pelajaran fisika. Jadi kebetulan beliau juga membuka semacam les private gitu, Bu. Cuman saya tidak ikut les private-nya beliau gitu ya, karena satu dan lain hal gitu. Tapi seolah-olah di kelas itu saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut, Bu. Bahkan ya ketika memberikan tugas ataupun dalam memberikan nilai secara keseluruhan, jadi saya merasa kok guru tersebut berbeda ya, saya merasa diperlakukan tidak adil saja gitu, Bu. Ya berarti kamu merasa tidak adil karena dengan guru membuka les privat, kemudian kamu tidak mengikutinya
les privat begitu. Iya betul Bu. Oh, Iya, kalau begitu. teman-teman yang lain kan kebanyakan ikut Hmm. les privatnya beliau. Iya. Terus dalam hal pemberian nilai juga ketika misalkan apa yang pelaksanaan ikut ke PTS ataupun kegiatan akhir semester kemarin juga nilainya bagus-bagus Bu, kecuali saya merasa kok ini gimana ya gitu, apakah karena jangan-jangan saya tidak ikut apa ya les private di beliau gitu, apa ada hal lain juga gitu. Tapi ya sejak saat itu saja sih, sejak saat saya tidak mengikuti apa les private-nya, saya merasa dia diperlakukan tidak adil saja Bu gitu. Begitu rupanya. Baik, Ibu sekarang mulai memahami. Selain nilai yang kamu dapatkan nih dari nilai ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Apa yang guru tersebut lakukan sama kamu gitu sehingga kamu merasa benar-benar tidak nyaman gitu kan? Kalau misalnya nilai ulangan itu kita bisa melihatnya mungkin saja bisa misalnya karena kita kurang maksimal belajarnya gitu, atau misalnya kita waktu itu kurang kondisi fisik kita kurang, kesehatan kita kurang enak, kurang bagus sehingga menurunkan semangat belajar kamu gitu. Nah, apakah ada hal lain yang membuatmu merasa tidak nyaman selain dari mendapatkan nilai ulangan? Iya, awalnya juga saya begitu Bu, ketika saya masuk kelas Ya. saya merasa apa ya, selain pemberian nilai ulangan yang tidak adil gitu, selalu menyindir loh Bu. Jadi ketika misalkan beliau itu sedang mengajarkan materi pembelajaran, kemudian disangkut pautkan dengan kegiatan les private, dan ada sedikit kata-kata yang mengena gitu, nyindir gitu loh Bu. Gimana ya? Iya. Jadi saya juga nggak enak. Ya awalnya saya juga merasa mungkin karena saya apa ya, kondisinya tidak fit Punya gitu. perasaan Kan kita, awal-awal mah seperti itu saja Bu, tidak mempunyai suuzon gitu. Tapi Iya. lama kelamaan kok sering gitu Bu, kata ini sering mengucapkan begitu. Jadi kesayanya juga seperti apa ya, ya tadi selain tidak nyaman, kadang Ya merasa tersisihkan gitu ya kan. betul Bu, kadang enggan terus? untuk merasa masuk sekolah. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Reaksi teman-teman yang lain, apakah mereka Kalau teman-teman mah tidak ada yang ini sih Bu, baik-baik saja. Cuman kadang mereka juga menawarkan untuk ikut saya les private tersebut. Cuman ya karena itu tadi alasan yang tidak bisa saya sebutkan gitu ya, saya tidak bisa ikut gitu. Tapi teman-teman mah biasa saja. terus apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian ya, berkata-kata menyindir? Apakah mungkin saja kan itu bukan untuk kita, untuk anak yang lain juga mungkin dia tidak bermaksud menyindir, atau memang si ucapan guru tersebut memang seperti menunjukkan merujuk ke kita gitu? Iya Bu, gimana ya? Ya, Kebanyakan gitu. kebanyakan apa ya, teman-teman sekelas saya itu ikut les private-nya beliau. Jadi ketika pembelajaran juga gitu, beliau selalu mengutarakan lain dan sebagainya gitu. Terus ada hal yang membuat ya kata-kata sindiran tadi gitu, saya merasa ini kok ngena saya banget. Jadi begitu sebenarnya saya juga ingin berencana menemui si guru tersebut. Bagus tidak ya kalau misalkan saya konfirmasi terhadap beliau apa yang saya rasakan ini, soalnya daripada membebani pikiran saya juga gitu, lebih baik saya konfirmasi apa menurut ibu ini salah atau bagaimana, apa ibu punya solusi terhadap masalah saya supaya ya saya bisa melangkah ke arah yang lebih baik itu Bu. Ya kalau menurut pendapat ibu sih itu baik-baik saja ya, tidak apa-apa gitu. Karena ini kan agar tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Takutnya kan Neng merasa tersindir, belum tentu kan misalnya si guru tersebut menyindir, tapi bisa juga nanti
tersinggung atau gimana, nah jangan dulu gitu ya. Kalau kita bilang misalnya merasa tidak nyaman, ya jangan dulu gitu. Kita pokoknya utarakan kita kekurangan kita merasa kurang dalam hal apa. Nah kita diskusikan dulu gitu dengan guru tersebut. Nah mungkin nanti beliau memberikan lagi solusi untuk kita gitu. Pokoknya apapun itu yang ada di perasaan dan pikiran kita utarakan saja sama beliau. Ibu rasa itu baik, tidak apa-apa kok. Jadi ya nanti si guru tersebut juga mengetahui apa yang kita rasakan gitu. Jadi beliau juga bisa misalnya memperbaiki situasi atau pembelajarannya, misalnya bagaimana, kan belum tentu misalnya pembelajarannya mungkin saja bukan kesalahan kita saja gitu, mungkin ada juga cara penyampaian si guru tersebut yang kurang atau apa gitu, karena itu bisa saja terjadi gitu. Jadi kalau menurut pendapat itu tidak apa-apa kita konsultasi dengan beliau juga. Nah mungkin setelah kalau misalnya kita sudah konsultasi dengan guru tersebut, nah ibu mau tanya langkah-langkah apa lagi yang akan kamu lakukan atau misalnya apakah kamu sudah melakukan langkah seperti apa untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu gitu kan. Pasti kamu itu bertanya-tanya kan, Neng itu aduh ini teh bapak guru teh benar enggak itu teh sama saya atau hanya perasaan saya gitu. Apa yang sudah kamu lakukan gitu untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu, atau belum? Kalau untuk itu kan belum ya Bu, saya juga belum koordinasi terhadap beliau, takutnya seperti ibu gitu, takutnya walaupun tadi ibu menyarankan untuk cerita terlebih dahulu, tapi saya takut dimarahi Bu, takut ya tiba-tiba gimana gitu si beliau itu, misalkan saya tidak lebih, takutnya begitu Bu gitu. Jadi terus ngerasa ketakutan tersendiri gitu. Tapi maksudnya untuk nilai kecil saya selalu berusaha membuka kembali pembelajaran yang sudah gitu dipelajari kembali, atau dengan melihat tutorial dari YouTube, misalkan berdiskusi juga dengan teman. Akhir-akhir ini juga saya sering ke perpustakaan Bu untuk mencari informasi sekitar pembelajaran saja Bu, supaya karena tujuan saya bukan hanya nilai yang bagus, tapi ingin mempertahankan prestasi saya juga Bu, agar saya juga kan mau ke tingkat selanjutnya harus tetap stay di ranking tersebut, biar ya orang tua juga bangga sama saya Bu. Iya. Terus apakah kamu juga suka menanyakan atau bertanya kepada teman-temanmu yang mengikuti les privat? Apakah kamu pernah tidak melakukan hal itu? Misalnya saya mau nanya nih ke teman-teman yang les privat, mereka les apa saja gitu. Pernah nggak kamu menanyakan itu kepada teman? Saya pernah Bu bertanya kepada teman saya yang bernama Rina gitu. Saya tanyakan terhadapnya gitu, ya Rin, apa saja sih kalau pas di private sama beliau gitu. Tapi kebanyakan materi yang pembelajaran yang dia berikan fisika gitu Bu, tapi ada juga matematika, terus bahasa Inggris, sama kemarin tuh teman saya juga bilang di les bahasa Jepang Bu, bahasa Jepang. Kebetulan kan istrinya beliau juga guru bahasa Jepang, cuman beda sekolah sih sama itu sama suaminya gitu. Terus apakah kamu juga bertanya nggak, misalnya Neng Reni bertanya sama teman teh, bagaimana nih pemahaman tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat, apakah lebih mengerti atau sama saja dengan di sekolah atau bagaimana, pernah tidak? Kalau untuk satu orang dua orang pernah Bu, tapi mereka jawabnya standar saja sih Bu, normal-normal saja, tidak ada yang ini. Kalaupun untuk nilai mungkin kebetulan saja katanya nilainya bagus, itu dari buku tersebut dikasih bagus karena pas lagi bagus saja gitu. Jadi ya teman saya juga menyarankan untuk tidak terlalu khawatir, cuman sayanya merasa gimana sih Bu, nggak enak aja gitu kalau pas tiap ke kelas kayak gitu terus.
kalau misalnya ibu langsung kan nanti takutnya beliau berpikiran gimana gitu ya. Nah ibu cuma menyarankan dulu kalau misalnya kalau boleh tadi kan Neng Reni kan bilang akan menemui beliau dulu ya, itu bagus, setuju ibu juga. Nah coba Neng Reni temui dulu beliau, bicara baik-baik dari hati ke hati. Nanti kalau misalnya setelah berbicara dengan beliau, Neng Reni boleh bicara lagi sama ibu gitu. Kalau misalnya beliau agak gimana gitu, misalnya ngambek lah istilahnya atau apa, nanti ibu bantu juga untuk menjelaskan kepada beliau bahwa bukannya tidak mau les, tapi bukan untuk saat ini dulu gitu, nanti juga akan mengikuti gitu. Nanti ibu beri penjelasan juga kepada beliau tidak tidak salah sangka, tidak buruk sangka gitu. Nah jadi bisa dilakukan juga itu ya, nggak boleh takut Neng Reni, nggak boleh takut dimarahi atau apa, dicoba dulu ya, jangan ragu, jangan misalnya takut nantinya bagaimana gurunya karena kita mendatangi beliau, nggak apa-apa, kita sebagai guru kan partner juga ya, bukan tidak ada jarak, misalnya ini mah guru, mentang-mentang ini guru atau ini murid, kita tidak bisa mendengarkan atau marah kalau misalnya keinginan guru tidak dipenuhi, ya tidak gitu. Kita juga harus bijak kan, kalau ibu bapak guru itu kan orang tua di sekolah ya, selain orang tua di rumah, ibu bapak guru juga pengganti orang tua di sekolah. Jadi apapun masalahnya, apapun keluhannya, kami pasti membantu gitu agar pembelajaran yang kita sampaikan itu lebih bermakna gitu. Kemudian kan kalau belajar itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah kalau misalnya ada kalau misalnya Neng merasa tidak nyaman, terus kan otomatis semangat belajarnya juga kan berkurang, semangat sekolahnya berkurang. Nah nanti bagaimana dengan pembelajaran yang Neng ikuti, itu pasti tidak akan bermakna atau tidak akan berhasil gitu. Itu juga kan nanti berdampak juga sama ibu bapak gurunya. Nah, jadi kalau menurut pendapat ibu tadi langkah yang akan Neng lakukan itu sangat bagus sekali untuk bertemu dengan gurunya. Coba kamu sampaikan pokoknya apa yang ingin kamu sampaikan, itu sampaikan semuanya kepada guru tersebut. Gimana nih Neng? Alhamdulillah Bu, sekarang sudah perasaan saya sudah sedikit lega gitu cerita sama ibu gitu ya. Intinya saya tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Saya juga akan mengkonfirmasi beliau yang mudah-mudahan tidak salah gitu dugaan saya gitu. Beliau itu Ya, nah gitu. itulah gitu ya. Terus saya juga akan belajar lebih giat lagi, ataupun mungkin kalau misalkan beliau menanyakan tidak les privat, saya juga akan menjelaskan bahwa tidak untuk sekarang gitu loh Bu. Dan ya akhirnya saya menemukan permasalahan saya itu sedikit lebih terpecahkan dengan bercerita sama ibu. Kalau misalkan untuk menemui beliau, nanti selain minta bantuan ibu juga saya akan minta bantuan teman sebangku saya yang bernama Pipit gitu untuk menemui beliau. Jadi biar ada kekuatan gitu Bu. Ya, pokoknya bagus sekali, ayo lakukan ya. Dan kemudian selain itu, kamu juga harus apakah memiliki kekuatan apa yang kamu miliki gitu, sehingga kamu merasa yakin bahwa walaupun saya tidak les, tapi saya bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Jadi kita bisa membuktikan bahwa walaupun saya tidak mengikuti les saat ini, tapi saya insya Allah mampu mendapatkan nilai yang baik gitu. Nah, apakah kamu punya kekuatan atau keyakinan? Ibu meningkatkan kepercayaan diri saya untuk terus belajar dan berusaha. Kemudian ya itu tadi sering melihat tutorial di YouTube tentang pengerjaan soal, sering pergi ke perpustakaan dalam mencari referensi buku tentang soal-soal atau dan lain sebagainya lah. Kemudian ya berdiskusi juga sih Bu sama teman-teman yang
atau biologi dan lain sebagainya supaya ya mengasah lagi kemampuan saya dalam hal meningkatkan pengembangan kompetensi diri saya, Bu. Iya, bagus ya, karena kan apalagi masa pandemi ya yang kemarin itu kita hadapi, itu kan kita juga dituntut untuk berlatih sendiri gitu. Tidak hanya kita di sekolah kan, di rumah juga kita bisa belajar. Sekarang apalagi kan semakin canggih ya, kita bisa lihat di Google, di YouTube, semuanya juga itu bisa kita lakukan. Oke, itu juga bagus. Jadi pokoknya kita harus buktikan bahwa walaupun saya tidak les, tapi saya mampu dan yakin mendapatkan nilai yang tinggi gitu ya. Terus percaya diri juga harus ditambah lagi. Nggak apa-apa, mungkin saja kalau misalnya di kelas ada gurunya yang agak menyindir gitu, pokoknya agak dikurangi berpikiran negatifnya gitu ya. Nah, bagusnya juga nanti kamu temui guru tersebut, nah bisa sharing dengan guru tersebut dan nanti kita bisa menjelaskan. Pokoknya kita bicara dari hati ke hati ya. Nah, hal-hal yang mengganggu belajarmu itu tadi kan apakah masih ada hal-hal yang dapat mengganggu belajarmu selain dari yang tadi sudah diutarakan oleh Neng Reni? Saya rasa sudah cukup, Bu. Itu saja, mungkin permasalahannya yang lainnya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan sih, Bu. Nah, sekarang rencana ke depannya setelah tadi kan sudah ya diutarakan juga sama Ibu. Nah, setelah Neng Reni berbincang dengan Ibu, nah kan itu suka ada timbul di hati rencana saya, pokoknya ini mau apa. Nah, apakah sudah ada terlintas rencana tersebut agar kamu bisa menghadapi pembelajaran dengan baik lagi, merasa nyaman lagi? Apakah sudah punya? Sudah ada, Bu. Tadi seperti yang sudah diutarakan sama Ibu, ya seperti itu. Saya juga ya pandai bergaul dengan teman-teman lah, intinya mah aktif bertanya di kelas, terus misalkan aktif juga di kegiatan organisasi ekstrakurikuler seperti itu. Terus ya sering sharing dengan guru-guru mapel, Bu, supaya ada progres tersendiri bagi saya mengembangkan prestasi saya gitu, Bu. Iya, terus komitmen selanjutnya gitu. Tadi kan rencana, apakah kamu berkomitmen dengan semua rencanamu gitu kan, ini pasti ada rencana, itu harus tanggung jawab kita dengan rencana tersebut ya. Nah, Ibu sangat setuju dan bagus sekali mendengar semua rencana-rencana yang akan kamu lakukan. Nah, lalu komitmen apa saja yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana Neng? Intinya segala sesuatu itu juga, Bu, baik dalam hal pembelajaran itu kan harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Itu saja sih, Bu. Kalau misalkan kita tidak disiplin dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih tinggi gitu ya, semuanya kerjaan juga akan terbengkalai gitu. Karena kalau misalkan percuma kita misalkan mumpuni dalam satu bidang atau misalkan beberapa bidang, tapi itu tidak disiplin dalam mengerjakannya atau tidak bertanggung jawab, itu kan akan menjadi percuma ya. Selanjutnya ada kedisiplinan dalam diri saya dan rasa tanggung jawab ya akan lebih ditingkatkan lagi untuk progres yang lebih baik lagi, Bu, supaya ya tadilah penerapan kalau kata Ibu bilang mah disiplin positif gitu loh, Bu. Iya, oke, bagus ya. Pokoknya Ibu doakan dan Ibu juga pasti akan bantu dan pantau semua masalah-masalah yang Neng Reni hadapi.
agar komitmen dan rencana itu dapat dapat dijalankan dengan baik gitu. Apakah ada selain dari ibu atau dari guru yang lain? Dari guru lain seperti Pak Dirjen Bu, karena beliau juga selalu memberikan pengaruh positif. Kemudian tadi ya teman sebangku saya, Pipis, sama teman-teman yang lain di ekskul Paskibra sama Pramuka. Lalu ya di kegiatan OSIS juga sih Bu, kadang kan mereka juga selalu memberikan pengaruh-pengaruh positif. Tapi kalau yang lebih itu mah lebih utama mah kembali lagi di rumah sih Bu, ayah dan ibu saya juga selalu memberikan support yang sangat luar biasa supaya rencana saya dalam meraih cita-cita dan mimpi saya itu tercapai. Terus kalau orang tua tahu nggak tentang keadaan untuk saat ini? Untuk saat ini belum Bu, saya baru berani bilang ke ibu saja ini tentang masalah ini. Apa ya, soalnya takutnya kan orang tua itu kan beda-beda ya penanggapannya, takutnya mereka tersinggung lalu apa gitu. Nah, kalau misalnya dapat masih selama masih bisa kita atasi bersama. Nah, takutnya gitu kita ya, ketika misalnya kita ngomong ke orang tua kita, mereka keadaannya lagi capek, lagi emosi, mereka berprasangka jelek gitu, padahal kan ini belum tentu gitu ya. Pokoknya Neng Reni tadi sudah bilang sama ibu langkah pertama rencananya mau menemui guru tersebut, boleh ya, nanti sesudah menemui guru tersebut boleh berbincang lagi sama ibu, kita bisa kita sharing lagi sama ibu bareng-bareng ya, nanti gimana tanggapan dari guru tersebut, kemudian apa lagi yang akan kita lakukan, progresnya sampai mana, boleh bicara lagi sama ibu ya. Pokoknya jangan sungkan, jangan merasa takut atau merasa malu, karena anggap saja ibu itu orang tua Neng Reni ya. Baik, sekarang gimana? Sudah merasa sudah lega lega? Sudah lega Bu, alhamdulillah. Oke. Terima kasih Tetap ya Bu, semangat sudah ya, meluangkan sayang, waktunya pintar. untuk mendengarkan Iya, cerita saya. sama-sama. Iya, pokoknya tetap semangat, positive thinking, kemudian pokoknya bisa, kudu bisa, pasti bisa. Oke? Oke Bu, Iya. terima kasih. Iya, sami-sami, mangga. Hebat sekali. Ibu Susi benar-benar sudah hadir 100%, bahkan 1000%. Sudah hadir hati, jiwa, dan raga pikirannya untuk mengcoaching siswanya yang bernama Reni tersebut. Yang kedua, alur ceritanya sudah terasa banget, apalagi diidentifikasi dan direncana. Yang pertama, dari segi identifikasi, Ibu Susi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Guru Susi juga sudah memberikan pertanyaan yang membuat muridnya dapat mengidentifikasikan masalah dan potensi yang dimiliki oleh Reni tersebut sebagai seorang muridnya. Terus dari segi rencana aksi, saya tadi menyimak, Masya Allah, rencana aksinya tergali sekali karena digali oleh seorang coaching yang super seperti Ibu Susi. Nah, Ibu Susi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Susi sebagai coach membantu Reni sebagai muridnya untuk membuat rencana aksi yang begitu detailnya agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Terus juga bukan hanya rencana, Ibu Susi juga sudah mengarahkan coachingnya yaitu Reni untuk tanggung jawab terhadap rencana-rencana yang sudah dijabarkan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, pemberian pertanyaan berupa komitmen yang dilakukan oleh Ibu Susi tersebut membuat masalah diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah suatu proses coaching terbest. Terima kasih sekali lagi Ibu Susi yang sudah menjadi seorang coaching terbaik. Demikian pengamatan dari saya. Mohon kawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.